Kenapa setiap kali diserang sama orang-orang Israel, bangsa Arab tidak datang ke sana? Yang pro terhadap Israel, semuanya langsung melakukan bantuan. Misalkan Amerika Serikat datang kapal induknya ke sana. Jerman ngasih rudalnya. Prancis datang ke sana juga dengan pasukan elit dan lain sebagainya lah. Orang-orang atau bangsa-bangsa yang pro terhadap Palestina senyap. Kalau Hamas berhasil bertahan di situ, maka ada kemungkinan Cina akan mempercepat serangan pada Taiwan. Israel-Palestina dalam konteks hubungan dunia internasional itu cuma pion-pion yang dikorbankan hanya untuk mengukur sampai sejauh mana negara-negara besar itu siap konflik. Kalau itu terjadi, Perang Dunia III nggak? Kalau itu terjadi, kemungkinan besar Perang Dunia Ketiga. Saya hari ini pengen jadi murid, soalnya saya tuh nggak suka sekolah. Dari dulu kalau ada pelajaran saya selalu bolos. Oh gitu ya? Saya jujur, saya bolos. Nakal ya? Saya nakal memang. Nah, saya kan lihat profilnya Guru Gembul tuh, pertama saya lihat dari Om Deddy. Saya bingung, ini siapa orang ini? Ternyata dia seorang guru. Terus aku lihat juga kemarin beberapa pembahasanmu sampai kamu dihujat ya. Di IG sih. Kenapa sampai akhirnya dihujat gitu loh? Jadi saya tuh memahami bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sudah dibombardir oleh berbagai informasi, karena sekarang itu adalah zamannya memang informasi dan komunikasi, tetapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang belum terbiasa dan belum beradaptasi terhadap informasi-informasi yang terlalu banyak dan membludak itu. Kita mendapatkan fasilitas informasi, tetapi kita tidak membekali diri dengan kemampuan untuk memverifikasi sumber. Dan mencernanya dengan baik. Dan mencernanya dengan baik. Jadi ketika misalkan, saya mohon maaf, ketika kita misalkan berbicara tentang Israel dan Palestina, sumber-sumbernya yang pro-Palestina sangat banyak, yang pro terhadap Israel sangat banyak, dan kita akan cenderung untuk memilih secara a priori. Kita sudah memiliki kecenderungan tertentu, tendensi tertentu, kemudian kita akan nyari sumber-sumber yang sesuai dengan tendensi kita dan akan mengabaikan sumber-sumber yang lain. Oke. Itu adalah kebiasaan dari masyarakat kita. Nah, saya menawarkan perspektif yang lain, bahwa ketika misalkan kita berbicara tentang sesuatu, tentang klaim, tentang pernyataan, tentang judge, maka minimal banget kita harus menggunakan dua sumber dari dua perspektif yang berbeda, minimal banget. Karena sebenarnya untuk bisa mencapai kebenaran, kita membutuhkan jutaan variabel, katakanlah seperti itu. Jadi minimal dua aja dulu. Dua, betul. Nah, dua. Jadi, dulu itu, setahun yang lalu, ketika konflik Israel meletus yang tahun lalu itu, saya bikin sebuah video. Kalau misalkan, ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan retoris. Jadi maksud saya adalah, seandainya ini adalah konflik agama, kenapa misalkan komunitas Muslim hanya separuh-paruh yang ngebela Palestina, dan yang Yahudi juga hanya separuh-separuh dan menggunakan agama untuk tameng kekuatan dan keinginan atau ambisi sekularismenya. Kan saya pertanyakan seperti itu. Jadi saya tanyakan misalkan, salah satu yang saya pertanyakan adalah, kalau misalkan orang-orang Palestina atau wilayah itu adalah wilayah yang suci, kenapa misalkan setiap kali diserang sama orang-orang Israel, bangsa Arab tidak datang ke sana? Bangsa Arab ya seperti yang sekarang ya, Hamas diserang, ada yang pro terhadap Israel, ada yang pro terhadap Palestina. Di dunia sekarang itu ada sekitar 40% yang pro terhadap Israel, 47% pro terhadap Palestina, sisanya itu mereka netral. Nah, dari jumlah itu, yang pro terhadap Israel, semuanya langsung melakukan bantuan. Misalkan Amerika Serikat datang kapal induknya ke sana. Inggris ngasih drone-nya. Jerman ngasih rudalnya. Prancis datang ke sana juga dengan pasukan elit dan lain sebagainya lah. Nah, orang-orang atau bangsa-bangsa yang pro terhadap Palestina senyap. Jadi sekarang yang berbicara itu hanya satu saja. Karena yang berbicara di dunia nyata itu, berbicara dalam bentuk tindakan, itu hanya yang pro terhadap Israel saja. Nah, ketika saya mempertanyakan di tahun lalu itu, kalau memang tanah Palestina itu adalah suci buat kaum muslimin, kenapa misalkan diabaikan? Nah, kenapa pertanyaan diabaikan itu? Nah, pernyataan saya itu dipotong, lalu disebarkan dengan pernyataan atau dengan narasi bahwa saya mempertanyakan
kesucian tanah Palestina untuk umat Muslim, dan akhirnya saya dihujat habis-habisan. Beda konteks. Iya, iyalah kan, jadi pertanyaan retoris seperti yang tadi, Iya, kalau pertanyaan dari retoris. penjelasannya Iya. Guru Gembul kan beda konteks. Kalau memang tanah suci ini, penting buat kaum muslimin, kenapa diabaikan? Itu kan fakta sekarang. Ya Orang karena Arab, kan ingin merujuk kepada apakah benar ini masalah agama gitu Iya. ya poinnya. iya kan, Arab Saudi sekarang kan senyap, Bahrain sekarang senyap, Turki sekarang cuma ngancem-ngancem tapi tidak ada tindakan apapun. Nah kan itu pertanyaannya, itu pertanyaan retoris yang harus dijawabnya dalam realitas, dalam tindakan. Nah tapi itu dipotong lalu saya dianggap pro. Saya tidak pro terhadap Israel dan Palestina. Saya sering katakan bahwa saya pro atau kontra itu bukan pada pihak, saya pro atau kontra itu pada sebuah tindakan atau gagasan atau ide atau pemikiran gitu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada pembantaian, kalau misalkan ada penggusuran, kalau misalkan ada genosida, maka saya jelas akan menolak itu apapun atau siapapun pihaknya. Tindakan itu. Jadi fokusnya adalah tindakannya. Jadi misalkan kalau di Indonesia ada sekelompok orang yang mengaku mayoritas, kemudian dia menghalang-halangi ada kelompok yang lain untuk beribadah, misalkan seperti itu, ya saya tidak melihat pihaknya siapa, saya melihat bahwa itu adalah tindakan yang salah. Kan itu sesuatu yang sangat wajar kan? Oke, semoga orang nangkep tuh poinnya ya, supaya bisa lebih tahu memilah sebuah informasi dan konteksnya, karena kalau digiring mah semua informasi bisa digiring gitu kan. Ya, tapi ini kapan mulainya sih? Ini Udah mulai dari ya? tadi, udah dari tadi. Aku pengen narik dari dua perspektif. Tadi kan kita ngobrolin dari dua arah. Kita ngomong dari perspektif Islam ya. Guru Gembul tahu nggak secara sejarah dari perspektif Islam mengenai perang ini? Ada sesuatu hal yang membingungkan kalau misalkan kita melihat ini dalam konteks agama. Misalkan Islam dalam hal ini ya. Kenapa? Karena Israel sejak awal adalah sebuah bangsa yang diklaim oleh 3 agama sekaligus minimal. Misalkan ya, sekarang banyak orang Kristen di Indonesia yang mengaku pro terhadap Israel. Padahal orang Kristen di sana diludahin. Misalkan seperti ya, itu kalau ya. kita bicara agama ya, Ya, kalau bukan misalkan hanya kita Kristen berbicara- juga. Iya. Di sana semua agama kena Iya, hajar. betul. Iya, makanya kalau misalkan kita berbicara dalam konteks agama, kita akan menjadi sangat kesulitan. Iya, betul. Misalkan tembok ratapan itu milik bangsa Yahudi karena itu adalah peninggalan istana Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu bahasa Islamnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Orang yang sama dengan ejaan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan itu dimulainya sejak kapan dalam perspektif Islam, ya tentu saja kita juga harus memahami itu dari paling awal. Dari kapan misalkan Daud atau Raja Daud itu mengalahkan. Jauh banget. Karena Daud itu nabinya orang Islam. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ini menurut perspektif Islam, ya kita nggak hanya berakhir dari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar kemudian melakukan pengambil alihan wilayah itu secara damai dan kemudian sejak saat itu milik kaum muslimin. Ya tidak seperti itu juga, karena Daud itu, kalau misalkan orang Islam, orang Muslim tidak percaya pada Daud atau menghinakan Daud misalkan, dia bisa dikatain murtad. Oke. Itu Bingung kan? terlalu jauh kan. Sekarang kita bicara secara sejarah dulu deh ya, secara sejarah. Kalau dari sejarah itu sendiri, tanah yang diduduki oleh Palestina, bangsa Palestina saat itu sebelum masuknya Israel ke sana, itu didiami oleh bangsa apa? Oke, saya jelasin ini dalam perspektif akademik. Ya, akademik ya. Perspektif akademik ya. Akademik ya. Saya mohon maaf sebelumnya, tapi silahkan sumbernya dicek, tetapi ini dalam perspektif akademik. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kalangan yang mengaku beragama. Sebab, kalau misalkan kita melihatnya dalam kacamata sains atau sejarah murni, Abraham atau Ibrahim itu adalah tokoh yang tidak dikenal dalam sejarah. Jadi, kalaupun mereka akan menjawab, maka mereka minimal akan mengatakan ini adalah tokoh semi-historis. Secara umum sejarawan mengatakan ini tokoh ahistoris. Tetapi Abraham atau Ibrahim itu dimunculkan sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Dimunculkan ketika orang-orang Yahudi dikalahkan. Kemudian nama Ibrahim atau Abraham itu kemudian diadakan atau dibuat ada. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Sumbernya nanti ada di deskripsi mungkin. Nanti saya taruh di deskripsi, nanti minta tolong sumbernya. Siap. Nah, jadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi itu
nama Abraham atau Ibrahim itu diadakan, kemudian Ibrahim atau Abraham itu diklaim bahwa mendapatkan wahyu ilahi, wahyu Tuhan, bahwa kamu dan keturunan kamu adalah pemilik tanah Kanaan, pemilik tanah yang sekarang namanya Israel. Ya kalau di Kristen dibilangnya Kanaan. Iya. Oke. Nah, karena klaim itulah, maka orang-orang Yahudi memiliki motivasi yang kuat bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini spesial. Tidak ada umat lain yang mendapatkan janji sebuah tanah, kecuali kami. Maka dari itu, ini adalah tanah suci karena sejak nenek moyang kami, bapak dari bapaknya bapak kami, itu sudah mendapatkan wahyu. Makanya, di kitab paling awal di Bible itu di perjanjian di Kejadian, disitulah. Jadi kitab Kejadian yang awal-awal justru adalah menceritakan tentang tanah yang dijanjikan itu. Nah, inilah kemudian yang menghasilkan klaim-klaim teologis. Jadi misalkan di sana, jadi Abraham itu orang mana atau Ibrahim itu orang mana? Disebutkan dia itu adalah orang Urk atau Ur-Kasdim, itu berarti orang Irak. Karena Irak itu diambil dari kata Urk. Urk jadi Irak gitu kan. Sekarang namanya Irak di wilayah Mesopotamia. Kemudian dia pindah karena satu hal ke situ, lalu di situ dijanjikan. Artinya sebelum Abraham atau Ibrahim di situ sudah ada tanah, sudah ada orangnya, sudah ada bangsanya. Bangsa yang mana yang dimaksud ya tidak diketahui dengan jelas juga karena Abrahamnya sendiri, saya mohon maaf ya, yang tadi itu disebut sebagai ahistoris atau semi-historis. Oh, ini secara akademik tidak diketahui bangsa apa yang tinggal di wilayah itu. Iya, ya karena, iya, jadi gini nih, tidak tercantum dalam sejarah bukan berarti dia tidak ada, tetapi betul. Jelas dia tidak bisa diverifikasi, gitulah ya. Tidak bisa terverifikasikan. Bukan berarti dia tidak ada. Tetapi soalnya kalau di Injil itu dibilang bangsa sebelumnya yang tinggal di daerah situ adalah bangsa Filistin. Dibilangnya Filistin itu dijelaskan adalah bangsa Yunani yang hijrah ke daerah itu dari Pulau Kreta. Kalau di Injil dijelaskan gitu ya kan. Kalau Filistin itu memang ada. Bahkan sebelum dari Kreta, beliau itu yang jadi musuhnya bangsa Latium. Iya. Musuhnya bangsa Latin, Latin yang tapi itu kita pinggirin dulu. Kita mau dari akademisnya dulu. Secara sejarah itu siapa? Berarti tidak bisa terverifikasi itu tanah ditinggali oleh bangsa siapa ya? Diduganya seperti itulah. Oke, cakep. Nah, setelah orang-orang Yahudi itu kemudian mendapatkan klaim ilahi bahwa itu adalah tanah miliknya, maka mereka mulai mengutuk bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk menduduki tanah itu. Makanya perjanjian lama itu penuh dengan, saya mohon maaf ya, kutukan amarah Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain yang mencoba ada di situ. Ini sesudah Nabi Musa diutus atau sebelum ini? Kalau misalkan kita lihat periodisasinya 500 tahun sebelum Masehi, berarti sesudah. Sesudah Nabi Musa diutus untuk membawa keluar kaum Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ini. Masalah utamanya adalah bahwa Musa pun adalah semi-historis. Historisnya itu bahwa orang Israel tidak layak ada di situ, tetapi untuk bisa mendapatkan tanah itu, maka dia harus mendapatkan klaim ilahi untuk membenarkan pendudukannya di situ. Kalau misalkan kita mau benar-benar di situ gitu ya. Ya, kita berdasarkan sejarah dulu yang aku tangkap, dimulainya itu pada saat Perang Dunia I ketika Inggris akhirnya mendapatkan jatah wilayah itu, kemudian membagi itu menjadi dua bagian. Ada Yahudi Palestina dan ada Arab Palestina. Kalau saya nggak salah, itu perjanjian Balfour itu. Kita bisa mulai dari situ nggak tuh? Boleh. Jadi ceritanya dimulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II. Pada waktu itu, Kekaisaran Turki Utsmani, kekaisaran terakhir di dunia Islam yang benar-benar mengklaim bahwa mereka itu adalah kehilafahan, itu menguasai tanah itu, tetapi mereka sedang sangat bangkrut-bangkrutnya. Ini yang Ottoman itu ya? Iya, Ottoman. Nah, mereka itu punya hutang yang sangat besar. Di antaranya adalah kepada Freemason. Freemason itu nyata ya? Iya. Kepada Freemason. Rothschild. Bukan. Kalau itu beda cerita. Beda cerita. Ini banyak konspirasi ya guys ya. Nggak, jadi, lu nontonnya pelan-pelan ya, gue juga puyeng nih. Nah, Freemason itu pada waktu itu nagih, tapi saya udah nggak punya duit lagi, kata Sultan. Ya udah, kalau gitu saya minta tanah itulah. Tanah yang dijanjikan untuk kami oleh Tuhan itu, tanah Israel itu. Oh, Freemason ini Yahudi ya?
Ya, banyak oke. di antaranya. Tapi di situ ada orang Islam sedikit, ada Oke. orang Protestan, ada orang Katolik juga. Lebih banyaknya. Tapi banyaknya Yahudi. Oke. Oh, jadi dia minta tanah itu. Ya, minta tanah itu. Terus kata Sultan Turki pada waktu itu, enggak lah, enggak mungkin. Selama saya berkuasa, kamu enggak akan dapat tanah itu. Oke. Karena itu misalkan masih tanah milik saya belum hancur, baru akan hancur pada waktu itu. Gitu Iya, ya. tapi kan Nah, banyak utang gitu. iya, kan, ya. banyak hutang. Nah, karena banyak hutang itulah akhirnya kemudian pas Perang Dunia I itu, Turki akhirnya harus berpihak kepada Jerman dan Austria-Hungaria. Bersatu dalam Perang Dunia I, ngelawan diantaranya adalah Rusia, Inggris, Prancis. Oke. Rusia, Inggris, Prancisnya yang menang. Menang. Maka wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah Turki itu dibagi-bagi. Oh, Nah, dibagi-bagi. Inggris dapat yang wilayah Palestina itu. ini. Iya, wilayah itu dapat. Oke. Nah, sama Inggris ya udah, boleh sesuka hati aja. Saya kan yang berkuasa di sini, Menang, gimana kan? saya Menang, aja. menang. Nah, di situ orang-orang Yahudi datang lagi sama orang Inggris. Inggris, tolonglah saya bagi tanah yang itu. Inggris itu adalah bangsa yang sangat diplomatik gitu. Terus dia bilang, wah janganlah, masa depannya jelek. Ciong itu nanti berantem terus di situ. Karena di situ sudah ada bangsa Arab, di situ sudah ada ini. Jadi kalau misalkan kamu ada di situ, kemudian mendirikan the Judenstaat, maka itu gak akan bagus. Jadi Inggris itu pada waktu itu menawarkan beberapa alternatif yang jauh lebih bagus. Saya kasih Argentina mau nggak? Wilayahnya jauh lebih luas, penerimaan masyarakat terhadap orang Yahudi juga oke, kemudian sumber dayanya jauh lebih besar, atau saya kasih Kongo. Kongo pada waktu itu, saya mohon maaf, itu masih kosong, masih sedikit penduduk lokalnya. Nah, sumber dayanya melimpah, wilayahnya luas, daerahnya tropis. Jauh lebih bagus daripada wilayah Israel itu. Kalau secara sumber daya ya. Iya. Tapi kata orang Israel, saya mohon maaf, ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu dari Efrat sampai Nil. Artinya dari Efrat sampai Nil itu berarti sebagian Irak, Jordania, Lebanon, Mesir, Palestina sekarang, itu harus sebagian Saudi Arabia, sebagian Turki juga, maka itu akan menjadi miliknya. Karena peta itu diambil dari kekuasaan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Jadi Efrat sampai Sungai Nil. Makanya bendera Israel itu ada lambang Daudnya di tengah, di sini tuh ada sungainya yang garis. Iya kayak sungai gitu. Nah itu melambangkan sungai. Berarti lebih luas dari yang sekarang Iya, the diperebutkan. Greater Israel itu namanya, Greater Israel itu di situ. Nah, target orang Israel itu adalah saya harus menguasai tanah ini karena ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami. Kata Inggris, please lah, jangan atuh dah ini. Nah, akhirnya apa? Sempet juga itu orang ketika Inggris memerdekakan, kemudian Israel berperang lawan Inggris untuk mendapatkan tanah itu. Dan dia menang. Israelnya menang lawan Inggris. Hah? Karena Israel itu selain pinter, ngotot gitu. Jadi kan misalkan orang Inggris, pinter, tapi dia nggak punya motif agama untuk mempertahankan itu. Jadi kalaupun dia nggak akan melibatkan kekuatan penuh di situ, nggak ada motif agama. Sedangkan Israel udah mah pinter, motif agama pula di situ. Itu jihadnya orang Yahudi gitu. Ya udah mati-matian. Makanya Theodor Herzl itu mengatakan, saya bersumpah tahun 1946 tanah Israel akan menjadi milik kami. Dia gagal 2 tahun, terlambat 2 tahun, 1948 akhirnya dideklarasikan di situ. Iya, kemerdekaan Israel yang pertama kali kan? Iya, pertama kali Israel muncul di situ dan kemudian dia mencoba untuk mengusir orang-orang Arab Israel yang memang sudah mendiami di situ sejak lama dan turun-temurun. Kayak gitu. Kita pilih satu-satu ya. Inggris menang. Kemudian sebagian wilayah dari Palestina itu dikasihlah kepada Israel ya. Berapa persen lah? Katanya cuma sekitar 20%. Ya buat pemukiman-pemukiman aja, bukan? Iya. Dikasih, tapi belum ada yang merdeka nih ya. Belum. Udah nih seiring waktu, akhirnya merdekalah si Israel ini menyatakan kemerdekaan gitu kan ya. Inggris nolak. Inggris nolak. Iya, karena tadi itu Inggris tuh berpikir jangka panjang. Lu tuh kalau di sini bakal habis terus, kalian dikelilingi oleh orang-orang Arab. Kan dari awal kan kita melihat bahwa Inggris ini kayak udah lu jangan di sini nih. Iya. Ini gua kasih lu yang lebih bagus. Kenapa ya sebenarnya? Satu hal yang unik dari penjajahan Inggris adalah dia pengen penjajahan itu establish dan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan negara-negara jajahan Inggris gak ada satupun yang memerdekakan diri. Semuanya dimerdekakan. Itu jadi ikatan, bonding antara Inggris dengan tanah jajahannya itu kuat.
Jadi Nggak lama kayak Indonesia gitu. sama Belanda, enggak. Jadi misalkan Selandia Baru, Australia, kata Inggris merdeka lu, nggak mau, pengen gabung, masih pengen gabung tuh sama Inggris. Kenapa tuh. begitu? Nah, iya karena Inggris tuh ya memang kalau misalkan menjajah gitu ya. Kalau misalkan Belanda menjajah kita misalkan ya, ya dia porotin keuntungannya, Iya. langsung diambil gitu ya. Kalau tolong bikinin kapal 1000 biji gitu, ya nggak akan dibayar. Tapi kalau misalkan Inggris ngejajah tanah jajahannya, misalkan tolong bikinin 1000 kapal, dibayar langsung di situ. Akhirnya apa? Orang di situ menjadi lebih terikat dengan orang-orang Inggris. Artinya dia itu menganggap orang-orang itu perlu dimakmurkan, Dimakmurkan. juga. Supaya terus-terus menghasilkan. Iya, betul. Oh. Jadi real kapitalis itu adalah Inggris gitu. Pintar dia. Pinter banget. Makanya ya itu, negara yang dijajah sama Inggris itu, bahkan misalkan Pakistan sama India. Pas mau dimerdekakan, Muslim sama Hindu perang. Ditahan dulu, ya udah jangan dulu merdeka. Dipersiapkan dulu apa-apanya sama Inggris tuh. Panjang ya. Panjang sekali. Oke. Jadi termasuk juga Israel. Inggris itu please lah. Lu pakai otak dikit. Ini Israel negaranya segede gini, secuil. Kemudian di sini banyak sentimen. Kemudian banyak kejelekan. Emang apa sih maunya tanah yang dijanjikan itu? Gak usah, itu sekarang udah gak relevan lagi. Sekarang udah bukan zamannya agama. Sekarang motif untuk mendirikan sebuah negara itu adalah bagaimana keamanan dan kenyamanan rakyatnya di situ. Bikin kesepakatan bersama dan seterusnya gitu ya. Nih, saya kasih tanah di Argentina, mau nggak? Ini gede. Dikasih Kongo ini, mau nggak? Pokoknya ditolak semua. Nggak mau. Ini tanah yang dijanjikan Tuhan dari Efrat sampai Nil. Oke, itu mulai di situnya. 48 merdeka, 48 Inggris merdeka. coba untuk membatalkan itu, Tapi gagal. Ya udah dibiarkan. Akhirnya menjadi ya dibiarkan aja. Udah saya nggak mau ikut campur tapi lagi. diakui kemerdekaannya. Ya pada akhirnya diakui. Diakui, Pada oke, akhirnya oke, diakui. merdeka. Nah, setelah itu barulah mereka kemudian konflik dengan orang-orang sekitar. Jadi dalam perspektif Arab Palestina itu orang-orang Yahudi itu adalah pengungsi yang dikejar-kejar sama Hitler. Kami terima di sini sebagai tamu karena saya mohon maaf ya, Muslim dengan Yahudi itu memiliki ikatan akidah yang berdekatan. Mereka Tuhannya sama, cara pandang terhadap Tuhannya sama. Orang Muslim juga beribadah di sinagog gak apa-apa. Orang Yahudi sering juga ibadah di masjid. Tidak terlalu beda jauh dengan Kristen ya. Iya. Jadi orang Yahudi misalkan saya mohon maaf gak mau kalau ibadahnya di gereja, tapi kalau di masjid dia mau. Mereka juga halal haramnya ada banyak kesamaan, ya banyak perbedaan lebih tapi juga dekat banyak kesamaan. kemiripannya ya. Babi-babi yang segala rupa gitu juga nggak boleh dimakan dan sebagainya. Dan bahwa Tuhan itu esa, tidak berbagi, tidak bersekutu dan sebagainya, itu mereka memiliki kesamaan. Jadi ketika orang-orang di Eropa yang Yahudi itu dibantai, kemudian banyak yang mengungsi, diantaranya adalah ke Timur Tengah. Nah, orang-orang Arab Palestina itu menerima dengan baik. Ya udah, sok kamu di sini aja sementara. Perspektif dia melihat ini bukan urusan tanah lu dijanjikan sama Tuhan gitu ya. Ya, lu tuh pengungsi di sini, Lu tamu. Ya tamu. Oke. Ya dikasih selimut lah, dikasih makan, dikasih apa. Oh, baik. Baik, emang pada waktu itu juga baik-baikan. Makanya yang saya bilang tadi itu, hubungan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi secara akidah itu berdekatan. Dan karena itu maka mereka itu ya biasa-biasa aja. Tapi kemudian semakin besar, bikin institusi politik dan akhirnya sesuatu yang benar-benar parah itu terjadi ketika mulai terjadi penggusuran. Pemukiman Yahudi didirikan di atas pemukiman orang-orang Arab Palestina di sana. Dari tanah yang dikasih oleh Inggris itu. Dari tanah yang dikasih oleh Inggris dan dipersilahkan oleh orang-orang Arab itu di situ. Nah, dalam perspektif Israel, kan satu bangsa bisa menguasai satu wilayah kalau sudah berhasil mengalahkan dalam medan peperangan atau menang dalam diplomasi. Kami sudah melakukan kedua hal itu. Lalu maka kami berhak untuk menguasai tanah ini. Kan kami ngelawan bangsa Arab Palestina yang di situ, kami sudah menang. Kami berhasil mengalahkan Inggris yang telah mengalahkan penguasa Turki Utsmani sebelumnya. Ya maka kami berhak di sini. Secara aturan perang sah nggak itu? Perspektifnya Israel mengenai hal ini? Ya, dalam itu memang sah. Ya? Dalam pernyataan bahwa kami sudah memenangkan perang ini. Nah, kalau kata orang-orang Arab Palestina, sejak kapan menang, kuy? Sampai sekarang kami melakukan perlawanan, nggak selesai-selesai. Oh, Arab Palestina menganggap bahwa belum kelar lu sama gua. Iya, belum beres.
Ya, itu memang menghabisi wilayah sampai Gaza secuil sekarang itu. Nah itu aku dengar kenapa daerah Palestina jadi kecil gara-gara pada saat setelah kemerdekaan itu Arab Palestina membentuk Liga Negara Arab ini, kemudian melakukan penyerangan ke Israel. Betul. Itu dari betul, dua sisi. Mesir nyerang, Suriah nyerang dari selatan. Itu pas perang dingin di bawah bantuan Rusia. Artinya dia mau ambil lagi tuh wilayah. Iya. Iya. Jadi gini, Israel itu kan dia tahun 1948 dia mendeklarasikan itu. Mendeklarasikan itu tanah Israel. Orang Mesir sama orang Suriah itu marah luar biasa karena targetnya itu tadi dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Itu berarti wilayah tanah Arab akan habis sama orang Israel itu. Maka sebelum Israel berkembang menjadi lebih besar, maka ayo kita keroyok dia, serang dia. Tapi kalah. Nah, pas kalah itu, orang Israel itu sempat nyerang ke Mesir, sempat menguasai dataran Sinai. Oh, oke. Sinai. Itu berarti sudah sangat dekat dengan Kairo. Nah, maka dari itu, Mesir langsung cepat-cepat menghentikan perang, kemudian langsung cepat-cepat mengakui kedaulatan Israel. Asal jangan Sinai-nya. Karena kalau misalkan perang diterusin, nanti masuk itu, jadi kata Mesir, oke, saya akui kemerdekaan kamu mulai sekarang, tapi ini tetap milik saya ya. Jadi perang belum selesai, baru masuk ke Sinai, tapi langsung sama Mesir digituin. Dan itulah sampai sekarang, saya nggak tahu sampai sekarang atau sampai beberapa tahun kemarin, sampai sekarang itu Hamas itu dianggap sebagai teroris, itu diantaranya adalah oleh Mesir. Apakah Mesir juga ada khawatir tentang Israel bisa masuk ke Mesir lebih jauh kali ya? Iya, khawatirnya itu. Dan itu target terdekat. Jadi gini, kalau misalkan Israel mau menguasai wilayah sampai Sungai Efrat, itu musuhnya banyak banget. Ada Lebanon, ada Jordania, ada Irak gitu ya, ada banyak wilayah di situ. Tapi kalau misalkan mau ambil sampai wilayah Nil, itu langsung berhadapan face to face dengan Mesir. Udah deket itu. Udah deket banget itu. Jadi makanya Mesir, ya udahlah, saya akui wilayah kamu di situ, please, tapi jangan maju lagi ke sini. Main aman aja di sini. Aman. Oh, itu juga mungkin salah satu indikasi dari berita kemarin yang aku tangkap, banyaknya Arab Palestina yang coba ingin mengungsi ke area Mesir, mereka ditolak untuk masuk. Itu juga salah satunya mungkin indikasi ya. Satu di antara sekian. Selain juga alasan ngurusin pengungsi yang jutaan itu udah susah banget, luar biasa kan. Kita kembali ke pokok masalah. Setelah perang yang dilakukan oleh bersama dengan negara-negara Arab ini, malah Israel menang dan menguasai beberapa wilayah yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyerangan pada Israel saat itu. Nah, Palestinanya itu jadi kecil banget katanya. Palestinanya jadi kecil. Itu kan ibaratnya gue rugi gitu. Kalau tahu gitu gue nggak nyerang dong, ya kan? Mendingan gue nggak usah nyerang dari awal dong, ya kan? Tapi mungkin mereka berpikir, cepat atau lambat kita nggak nyerang, dari perspektif Palestinanya, mungkin kita akan digusur juga nih. Mungkin kan? Iya, betul. Jadi lebih bagus, mumpung dia masih kecil, kita ambil nih cepat gitu kan? Dan momen yang sekarang ini, diintipin sama dunia internasional. Karena ada banyak kepentingan-kepentingan yang terlibat. Karena ini perangnya sangat menentukan. Perang ini sangat menentukan. Menang kalahnya sangat menentukan. Apa nih menentukan apa ini? Jadi misal gini, kalau Hamas berhasil bertahan di situ, maka ada kemungkinan Cina akan mempercepat serangan pada Taiwan. Kan gitu. Jadi rumusannya itu adalah kalau Palestina bisa bertahan melawan Israel yang jelas didukung sama Amerika Serikat, dan ternyata Hamasnya bisa bertahan, artinya Amerika Serikat nggak kuat-kuat amat nih. Jadi kalau misalkan Cina mau mengambil alih Taiwan yang dilindungi oleh Amerika Serikat, maka kita berani-berani aja lah, orang di situ aja bisa dikalahin. Oh, dia mau ukur? Iya, ukur. Dan ini juga salah satu yang menyebabkan kenapa Palestina kemarin itu bisa melakukan serangan dadakan di belakang di belakang intelijen Mossadnya Israel. Berarti ini kalau nggak kelar-kelar dan mungkin akan masih panjang ibaratnya. Ini Cina menyerang Taiwan berarti. Iya, itu pikirannya ke situ. Oh, ada indikasi perang dunia 3. Nah, bisa jadi nih. Khawatirnya gitu. Kalau misalkan perang meluas, makanya Amerika Serikat ngejogrogin kapal induknya di situ. Sebab kalau Amerika Serikat nggak ada di situ, Iran terlibat, Jordan terlibat, Lebanon terlibat, dan sebagainya. Maka biar mereka semua tidak terlibat, Amerika Serikat rajanya simpen di situ. Nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Awas lo kalau misalkan ada yang berani di situ. Serem ya. Iya, itu serem. Nah, tapi yang tadi itu, kenapa misalkan Palestina bisa ngebokong, bisa nyerang Israel tanpa ketahuan sama badan intelijen? Karena mereka menggunakan Huawei yang buatan Cina itu.
Jadi si Cina, gila teknologi gua udah gak bisa dilihat sama Mossad. Sukses besar nih kira-kira, siap-siap. Iya, Jadi nanti iya, serangan iya. Cina kan kalau perang militer itu sekarang kan tergantung pada teknologi informasi. Iya. Iya. Tergantung pada internet dan sebagainya. Kalau Huawei gak bisa dilacak karena bukan Microsoft, karena bukan Google, ya maka Iya, paham, paham. saya Semoga percaya video ini diri. juga tidak ke take down ya. Saya mulai agak khawatir ini arah-arahnya loh, kok nggak bagus ya. Ya, Kita tapi kembali ini ke pokok masalah dulu, jangan bawa yang lain ya. Jangan bawa Cina sama Amerika, kita perkecil lagi dulu ya. Jadi kan kita kembali ke Palestina ya. Ada beberapa perspektif yang mengatakan bahwa Hamas ini adalah teroris. Ada juga yang bilang tanpa Hamas, Palestina itu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kalau dari perspektif data dan sejarahnya, Hamas ini ada posisinya di apa? Organisasi kah? Rakyat Palestina yang kemudian menjadi militer kah? Dulu di Mesir itu tahun 1920 kalau saya nggak salah itu muncul sosok yang namanya Hasan al-Banna. Dia kemudian mendirikan sebuah organisasi namanya Al-Ikhwan atau Ikhwanul Muslimin. Nah, gerakan ini nanti pecah jadi dua. Ada gerakan yang moderat, diantaranya diteruskan oleh Yusuf Qaradawi. Ada gerakan yang kemudian lebih radikal, yang dilanjutkan oleh Sayyid Qutb, yang kemudian dihukum mati di Mesir. Nah, dari sinilah kemudian muncul sayap Hamas. Jadi Hamas itu dari Ikhwanul Muslimin, yang ingin sebenarnya mempersatukan seluruh wilayah Muslim dalam satu persaudaraan. Makanya namanya Al-Ikhwanul Muslimin gitu. Persaudaraan seluruh kaum muslimin. Nah, di Palestina itu muncullah di situ Hamas. Ketika orang-orang Israel melakukan serangan begini dan begitu, kemudian muncullah ada banyak sekali faksi-faksi perlawanan, ada PLO lah, ada apa dan sebagainya. Sekarang jadi Fatah. Nah, yang Fatah itu pendekatannya itu adalah diplomasi katanya. Sedangkan yang Hamas itu pendekatannya itu adalah militer. Kenapa Hamas melakukan pendekatan militer? Karena sepanjang sejarah perjanjian dengan orang Yahudi tidak pernah mereka itu sesuai dengan isi perjanjian. Siapa yang nggak pernah sesuai? Israel tuh nyerang terus. Di tahun-tahun dulu waktu Israel belum establish, itu mereka memang sebelum tahun 1990-an lah. Mereka itu memang sering nyerang duluan gitu. Oh, jadi si Israel suka tiba-tiba nyerang gitu? Iya, karena mereka sangat membutuhkan pemukiman Yahudi. Jadi mereka meminta kepada seluruh bangsa Yahudi untuk datang ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Gerakan Zionisme ini kan? Karena itu maka mereka selalu membutuhkan pemukiman-pemukiman baru. Nah, jadi udah perjanjian wilayahnya segini jangan diganggu-gugat nih. Ini itu patoknya digeser lagi dikit lagi, geser lagi dikit lagi gitu. Itu faktanya itu faktanya. Valid itu? Valid. Oh. Nah, makanya pemukiman Yahudi pada waktu itu tahun 80-an, tahun 90-an itu akhirnya muncul gerakan yang namanya Intifada. Ini juga sebenarnya adalah pertimbangan strategis untuk orang Israel. Kalau misalkan penduduk Israel cuma segini-gini aja, mereka cepat habis. Makanya mereka mempropagandakan seluruh orang-orang Israel di seluruh dunia itu pindah ke tanah ini biar mereka menjadi lebih kuat. Akhirnya kan diambil secomot demi secomot. Nah, ini makanya semakin menegaskan bahwa kata orang Hamas, ini setiap saya bikin perjanjian, kita bikin perjanjian, deal-dealan, dilanggar lagi sama dia, dilanggar lagi sama dia. Makanya Hamas itu punya pikiran bahwa bahasa yang paling mungkin kita lakukan atau bahasa yang mungkin bisa kita komunikasikan dengan orang-orang Yahudi ya bahasa perang. Kalau misalkan bahasa diplomasi ya enggak. Berarti kalau aku tangkap Hamas ini secara sejarahnya itu berarti bukan orang yang tidak bisa diajak kompromi dong. Dia muncul, kan kalau kesannya kalau kita tangkap teroris itu artinya kan dia tidak bisa diajak kompromi. Saya kasih bocoran sedikit ya. Iya. Hamas itu, yang tadi saya sebut itu adalah salah satu anaknya Ikhwanul Muslimin. Anak Ikhwanul Muslimin yang lain itu ada di Indonesia, bikin partai. Dan nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya mereka itu kalau mereka menjadi tidak mengenal bahasa selain bahasa perang, itu adalah karena interpretasi mereka terhadap kondisi di sana tidak mungkin lagi menggunakan bahasa diplomatik gitu. Nah, ini kan akhirnya yang aku tangkap ada dua perspektif ya. Ada satu kesannya kayak dari pihak Hamas duluan nih nyerang-nyerang roket. Iya. Nah, tadi aku tangkap kalau si Israel nih yang duluan nih. Iya. Iya kan? Ini kan kejadian terbaru berawal dari kalau di berita ada sekitar 2.500 sampai 5.000 roket yang dikirimkan oleh Hamas secara diam-diam ke wilayah Israel. Iya kan? Mengakibatkan
Iron Dome-nya tembus tuh katanya. Iya. Tembus, beberapa masuk dan mengakibatkan kematian, bahkan serangan darat berhasil menangkap beberapa tahanan. Nah, akhirnya Israel melakukan serangan balik nih. Tapi katanya sebelum dia melakukan serangan balik ke daerah Gaza, dia sempat mengeluarkan dulu pemberitahuan kepada rakyat sipil Palestina untuk segera mengungsi. Iya. Nah, saya nggak tahu ini benar atau tidak. Benar. Benar. Cuman, Mengungsi. bahkan orang-orang Israel itu sebenarnya punya SOP. Jadi kalau misalkan dia mau menghancurkan sebuah gedung, itu ada bom tuh dijatuhin dulu yang kecil di atasnya. Duer, panik, berlarian, baru dikasih bom yang gede. Oh, biar orang-orang pada ngungsi. Biar pada ngungsi, biar lari dulu. Itu SOP? Ada, sempet. Nah, cuman masalahnya gini, Israel itu selalu mengatakan kepada orang-orang Hamas, orang-orang Palestina, mengungsi. Karena kalau enggak berarti perlawanan. Kalau perlawanan berarti hancurkan. Karena dalam pikiran orang-orang Israel, kami tidak bisa melawan Hamas kecuali ngebersihin seluruhnya. Karena Hamas itu milisi. Milisi itu... Kalau keseluruhan kan masuknya genosida. Ya itu masalahnya. Jadi di sini tuh gini, orang Hamas itu milisi. Karena milisi itu maka dia bukan tentara reguler. Kan di sana gak ada pemerintahan. Jadi gak ada ini. Jadi sipil sama militer itu ya itu aja gitu. Itu orang yang sama aja gitu. Nah, makanya kata orang Israel, coba mengungsi dulu. Kita lihat siapa yang ngelawan, siapa yang enggak. Pokoknya berarti kalau enggak mengungsi, kita hajar pakai roket. Tapi kalau misalkan kalau nggak mengungsi kita hajar. Kalau mengungsi ya syukur aja atau itu akan kita hancurkan. Berarti dia kasih waktu untuk hal itu dong. Kasih waktu cuma 24 jam. Cuman masalahnya itu adalah bahwa pendek banget ya. Iya, pendek. Selain terlalu pendek, siapa yang bisa mengungsi dalam waktu 24 jam dan itu untuk 2 juta orang gitu. Jalan tolnya udah macet. Dan problemnya adalah ke daerah-daerah sekitarnya mereka ditolak nih. Iya, betul. Nah, itu masalahnya. Tanah Gaza itu adalah penjara terbesar di seluruh dunia. Mau kabur kemana? Disuruh mengungsi. Kalian harus mengungsi. Ya mengungsinya kemana? Astaga. Makanya saya sering bilang, kalau misalkan berkaitan dengan perang Israel-Palestina, bagaimana cara menyikapinya? Perspektif yang kita gunakan atau pendekatan yang kita gunakan itu lebih penting daripada kesimpulan yang kita miliki. Gitu. Kesimpulannya misalkan mau pro terhadap Palestina, mau pro terhadap Israel, yaitu urusan yang lain dan saya tidak mungkin bisa tidak bisa memaksa itu mah silahkan. Tapi yang paling pentingnya itu adalah please, kalaupun mau dukung siapapun itu gunakan logika sebaik-baiknya, jangan menggunakan bias dan kita berpikir secara rasional. Saya kan pernah tantang ke netizen, ke orang-orang, tunjukkan sebuah pendekatan yang paling rasional untuk bisa menghentikan perang. Saya katakan, kalau seandainya semua pihak mau rasional, perang selesai hari ini juga. Kalau mau rasional. Tapi kan perang ini tuh karena sentimen, karena motif-motif yang nggak jelas. Nah, ini masalahnya adalah karena ya ada terlalu banyak kemarahan, kesedihan, dendam. Ya bayangin aja sejak tahun 48 ada berapa keluarga yang bersedih karena keluarganya dibantai. Saya yakin juga Palestina tidak akan terima dengan 75 tahun ya banyaknya korban di pihak mereka bahkan keluarganya pasti adalah sakit hati, nggak mungkin. Ya iya. Apalagi sekarang ini jumlah yang meninggal dunia dari anak-anak banyaknya minta ampun. Dan saya juga bingung gini. Ini saya mau bicarakan tentang pelanggaran perang ya. Itu kan rumah sakit, tempat ibadah itu kan kalau secara aturan perang itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk diserang gitu kan ya. Adalah batasan-batasan itu. Kalau ada batasan itu dilanggar kan secara aturan kan jadinya... Itu aturan perang itu nggak berlaku. Nggak berlaku? Aturan perang itu berlaku kalau misalkan negara versus negara, militer versus militer. Aturan yang tadi itu bisa terjadi kalau misalkan negara versus negara, militer versus militer. Oke. Nah, masalahnya adalah yang Hamas itu yang milisi. Jadi kalau misalkan aturan negara atau aturan perang tidak boleh nyerang kaum sipil. Siapa sipilnya di Gaza itu siapa? Orang sipil punya senjata. Iya, dan bisa melakukan perlawanan. Dan mereka memang melakukan perlawanan rakyat semesta. Kayak orang Surabaya dulu itu. Jadi, gimana caranya membedakan antara orang sipil dengan orang militer di Hamas itu sudah tidak bisa. Udah. Karena semuanya sudah siap mati demi mempertahankan ini, dan karena itu selama saya memiliki tenaga, mau cewek, mau anak-anak, siap aja nenteng senjata. Gitu. Dan karena itu maka markas mereka bisa saja dimanapun termasuk juga di masjid. Dan karena itu kalau misalkan ada masjid kemudian dihancurkan, kata orang Israel, masjid itu dihancurkan karena itu tempat markas Hamas.
Nah, kalau misalkan nggak dihancurkan lah, gimana ceritanya kan itu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat sulit gitu, rumit bener di situ tuh. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Israel sekarang ini kan lebih brutal ya kalau aku lihat dibandingkan beberapa serangan-serangan jual belinya di yang sebelum-sebelumnya nih. Dia sikatnya nih keras juga nih kalau aku lihat nih. Karena sekarang ada pengimbang kan. Ada pengimbang, betul. Ya maksudnya Palestinanya jauh lebih kuat, Hamasnya jauh lebih kuat. Betul. Nah, pertanyaannya adalah Hamas ini kan perlu uang ya, beli roket segala macam untuk peralatannya. Kok roketnya nggak habis-habis ya? Itu disinyalir didapatnya dari Iran, dari Lebanon. Itu Disinyalir ya, diduga ya. Diduga banyak. Bahkan ada juga yang Amerika Serikat kemarin menuding bahwa Rusia itu terlibat di sini juga. Ada tudingan Amerika Serikat terhadap Rusia bahwa mereka terlibat. Oke, berarti sekarang Israel melakukan penyerangan, ya kan? Palestina juga melakukan penyerangan gitu ya, dan pertahanan masing-masing. Kan udah berapa tahun nih Gaza diperebutkan. Kira-kira kali ini akan selesai dengan tidak direbut Gazanya atau Gazanya akan kerebut nih kalau dari secara analisa ya, analisa Guru Gembul. Analisa Guru Gembul sebagai guru biasa ya. Bagaimana perang ini usai? Perang ini hanya akan usai kalau misalkan negara-negara di luar sana itu sudah menemukan titik keseimbangan. Misalkan si Cina, wah saya sudah menemukan titik sampai sejauh mana kekuatan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga, wah saya sudah sampai setitik ini berarti saya mengetahui sejauh mana loyalitas Inggris dan Prancis terhadap saya. Misalkan, kemudian ternyata ekonomi dunia sekarang kan ekonomi dunia tidak terlalu goncang. Padahal misalkan Iran atau negara-negara Timur Tengah itu bisa aja memblokade energi yang disuplai ke Israel bisa aja. Tapi ternyata tidak terjadi. Wah, Amerika Serikat bisa terus-terusan seperti ini. Tapi sampai kapan? Apakah negara-negara Timur Tengah tetap akan membiarkan itu atau suatu hari nanti akan memblokade? Itu kan nggak ada yang tahu. Jadi makanya ini berhubungan dengan kesetimbangan yang terjadi di seluruh dunia. Sekarang itu kan sedang muncul BRIC kan? Di dunia itu muncul BRIC sekarang itu. BRIC itu udah siap-siap mau bikin mata uang sendiri, mengimbangi dolar. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini tuh ngintai semuanya. Jadi Israel-Palestina dalam konteks hubungan dunia internasional itu cuman pion-pion yang dikorbankan hanya untuk mengukur sampai sejauh mana negara-negara besar itu siap konflik. Yang menentukannya itu adalah apakah misalkan nanti negara Timur Tengah berani memblokade Israel, dengan kemungkinan bahwa misalkan nanti akan terjadi krisis energi. Kemudian nanti apakah Amerika Serikat langkahnya apa terhadap krisis energi ini? Apakah Rusia nanti akan melakukan serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di wilayah sekitarnya? Kan waktu Rusia sekarang waktu ngelawan Ukraina juga itu kan sebenarnya dipantau dan seluruh dunia terlibat di situ. Jadi itu jadi pionnya aja tuh si Ukraina, itu kasihan banget. Nah ini juga sama seperti itu gitu. Jadi ya, saya nggak tahu ini akhirnya seperti apa, tapi yang jelas akhir dari konflik ini ditentukan oleh dunia yang ada di sekitarnya, bukan yang di dalam Israel Palestina itu. Ada kemungkinan bisa selesai dalam waktu dekat nggak? Ini kan sekarang lagi perang nih. Yang dimaksud dengan waktu dekat waktu dekat itu kan kalau secara daya tangkap saya, Israel akan bisa menguasai daerah Gaza itu, kalau dari kita obrolin tadi, lewat genocide. Tidak akan berani melakukan. Tidak akan berani ngelakuin itu. Tidak. Jadi deadlock dong. Akan deadlock. Kalau misalkan tidak memilih deadlock, maka berpotensi menghasilkan perang yang jauh lebih besar. Genosidanya terjadi nggak? Iya bisa aja terjadi. Pemusnahan. Nggak akan berani, tetapi dalam. Kalau itu terjadi perang dunia 3 nggak? Kalau itu terjadi kemungkinan besar perang dunia ketiga.